Farzani dari kelas AB3D dengan nomor induk mahasiswa 2509107. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari ilmu ekonomi mikro, yaitu elastisitas permintaan dan penawaran, dan juga elastisitas silang. Sebelum masuk kepada pengertian elastisitas permintaan dan penawaran dan juga silang, ada baiknya kamu paham dulu apa pengertian dari permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga tertentu. Masing-masing permintaan dan penawaran memiliki hukumnya sendiri. Hukum permintaan berbunyi, jika harga barang atau jasa semakin rendah, maka jumlah permintaan terhadap barang atau jasa tersebut cenderung meningkat. Sedangkan sebaliknya, jika harga barang atau jasa tersebut meningkat, maka jumlah permintaan terhadap barang atau jasa tersebut cenderung turun. Sedangkan hukum penawaran berbunyi, kenaikan harga suatu barang dan jasa akan mengakibatkan meningkatnya kegiatan penawaran terhadap barang atau jasa tersebut. Sebaliknya, jika harga semakin rendah, maka timbul kecenderungan penawaran terhadap barang atau jasa tersebut yang juga berkurang. Nah, setelah tahu apa itu permintaan dan penawaran beserta hukumnya, sekarang pembahasan akan masuk kepada pengertian dari teori elastisitas permintaan, penawaran, dan silang. Tapi sebelumnya, untuk memahami konsep elastisitas permintaan dan penawaran dan juga silang, kamu harus paham dulu definisi dari elastisitas. Nah, apa itu elastisitas? Elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan atau dengan sederhananya, elastisitas merupakan tingkat kepekaan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi lainnya. Oh iya teman-teman, elastisitas terbagi menjadi 3, yaitu elastisitas permintaan, penawaran, dan juga silang. Kita masuk kepada materi yang elastisitas yang pertama, yaitu permintaan. Nah, elastisitas permintaan itu membahas tingkat kepekaan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga. Sementara elastisitas penawaran menunjukkan tingkat kepekaan jumlah barang yang ditawarkan akibat perubahan harga. Konsep dasar elastisitas permintaan dan penawaran sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, yakni elastisitas permintaan membahas tingkat kepekaan permintaan jumlah barang, dan elastisitas penawaran menunjukkan tingkat kepekaan penawaran jumlah barang. Untuk dapat mengetahui koefisien elastisitas penawaran tersebut, maka kamu menggunakan rumus berikut. Rumusnya ialah ED sama dengan perubahan terhadap jumlah permintaan per perubahan dari harga barang dikali dengan harga awal per jumlah permintaan awal. Untuk lebih jelasnya, akan coba kita bahas sedikit soalnya. Contoh soalnya ialah, pada saat harga 500.000, jumlah barang yang diminta 25 unit. Kemudian harga turun menjadi 450.000, jumlah barang yang diminta 50 unit. Hitunglah besar koefisien elastisitasnya. Jawab, ED sama dengan 25 per 50 kali 500 per 25. Jawabannya 10, yaitu elastis. Atau 25 per 25 dikali 100% sama dengan 100%. 50 dikali per 500 dikali 100% sama dengan 10%. 100 per 10% sama dengan 10, yaitu elastis. Nah,
yang masuk ke materi yang selanjutnya, rumus koefisien elastisitas penawaran, yaitu perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibagi dengan perubahan harga barang dikali harga awal barang dibagi dengan jumlah awal barang. Agar lebih jelasnya, contoh soalnya seperti ini. Pada saat harga 600.000, jumlah barang yang ditawarkan 48 unit. Kemudian harga turun menjadi 300.000. Jumlah barang yang ditawarkan menjadi 36 unit. Hitunglah besaran koefisien dari elastisitas penawarannya. Kita akan masuk ke rumusnya. ED sama dengan 12/300 dikali 600/48 sama dengan 0,5, yaitu inelastis. Macam-macam elastisitas penawaran. Permintaan. Nah, yang pertama itu permintaan elastis. Apabila diperoleh ED besar dari 1, sifat permintaannya dikatakan elastis. Hal ini disebabkan konsumen peka terhadap perubahan harga barang atau perubahan harga sebesar 1%, menyebabkan terjadinya perubahan jumlah yang diminta lebih dari 1%. Barang yang mempunyai sifat permintaan elastis adalah barang-barang yang mempunyai pengganti dan barang-barang elektronik seperti VCD, televisi, dan lainnya. Yang kedua, permintaan inelastis. Jadi kurang dari 1. Pada jenis elastis ini, konsumen kurang peka terhadap perubahan harga. Artinya, meskipun harga naik atau turun, masyarakat akan tetap membeli barang. Barang yang mempunyai elastisitas yang inelastis adalah barang-barang kebutuhan pokok dan barang-barang yang tidak mempunyai penggantinya. Contohnya seperti beras, telur, dan lainnya. Yang ketiga, permintaan elastis, uniter. Elastis permintaan ini mengandung arti bahwa perubahan harga sebesar 1% menyebabkan terjadinya perubahan jumlah barang yang diminta sebesar 1%. Yang keempat, permintaan elastis sempurna. Suatu barang atau jasa disebut memiliki elastis sempurna jika memiliki koefisien elastis yang tak terhingga. Dengan demikian, pada harga tertentu, jumlah yang diminta konsumen mencapai tingkat terhingga, atau berapapun persediaan barang atau jasa yang akan habis diminta oleh konsumen. Salah satu komoditas yang memiliki ciri-ciri ini adalah bahan bakar minyak atau BBM. Yang kelima, permintaan inelastis sempurna untuk barang yang penting sekali atau kebutuhan yang sangat pokok. Berapapun perubahan harga tidak akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Kurva untuk jenis elastis ini akan berbentuk garis lurus sejajar dengan sumbu vertikal sumbu P. Bentuk kurva dari kurva permintaan. Yang pertama, ini adalah contoh dari bentuk kurva permintaan elastis. Dia berbentuk landai. Yang kedua, bentuk kurva permintaan inelastis. Dia berbentuknya curam dari permintaan dan permintaan. Ini adalah kurva permintaan uniter. Dia tidak landai dan tidak curam. Ini adalah contoh dari kurva permintaan elastis sempurna. Ini adalah kurva permintaan inelastis sempurna. Dia berbentuk vertikal. Nah, kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi dari elastisitas permintaan. Jika kita mengambil keputusan dari uraian atau slide sebelumnya, ternyata barang atau jasa tertentu tidak memiliki elastisitas yang sama. Faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketersediaan barang. Ketersediaan barang atau substitusi atas suatu barang dan juga semakin tingginya tingkat kemampuannya mensubstitusikan, maka permintaan barang tersebut semakin elastis. Yang kedua, intensitas kebutuhan.
atau desakan kebutuhan. Kebutuhan pokok bersifat inelastis, artinya semakin pentingnya kebutuhan pokok itu semakin inelastis permintaan. Artinya meskipun harga naik, masyarakat tetap membutuhkan dan tetap membelinya. Sebaliknya barang yang mewah lebih bersifat elastis karena tidak mesti diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pembelinya dapat ditunda dan jumlah pembelinya banyak seandainya harga turun. Nah, kita masuk yang ketiga yaitu pendapatan konsumen. Jika pendapatan konsumen relatif besar dibandingkan dengan harga barang atau permintaan akan inelastis. Sebaliknya konsumen yang berpendapatan kecil dengan terjadinya perubahan harga sedikit saja akan mempengaruhi permintaan terhadap barang sehingga permintaan bersifat elastis. Yang keempat, tradisi. Barang yang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi untuk dipengaruhi barang tersebut harganya akan naik. Orang akan tetap membelinya sehingga untuk barang ini permintaannya cenderung elastis. Kita masuk kepada macam-macam elastisitas penawaran. Berdasarkan besar kecilnya tingkat koefisien elastisitas penawaran, elastisitas penawaran dapat dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama itu penawaran inelastis sempurna. Penawaran inelastis sempurna terjadi jika tidak ada perubahan jumlah yang ditawarkan meskipun ada perubahan harga. Secara matematis, berapapun perubahan dalam permintaan, dengan kata lain, perubahan harga sebesar apapun semakin sama sekali tidak berpengaruh terhadap jumlah yang ditawarkan. Kasus penawaran inelastis dalam kenyataannya agak sulit ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun ada biasanya pada produk atau barang yang hasil pertanian, misalnya jumlah produksinya sudah tidak memungkinkan ditambah atau sulit ditambah walaupun harga terus-menerus naik. Jumlah penawaran kelapa di suatu daerah ketika musim kemarau sangat sedikit dan tergantung atau dipengaruhi dari faktor alam. Walaupun harga tinggi, maka jumlah yang ditawarkan tetap relatif terbatas. Yang kedua, penawaran inelastis atau IS kurang dari 1. Penawaran inelastis kalau perubahan harga kurang begitu berpengaruh terhadap perubahan kuantitas barang yang ditawarkan. Dengan kata lain, kalau persentase dari perubahan jumlah yang ditawarkan relatif lebih kecil dibandingkan persentase perubahan harga. Secara matematis, penawaran elastis atau sering disebut penawaran yang tidak peka terhadap harga. Misalnya, harga berubah naik 10%. Maka perubahan penawarannya akan naik kurang dari 10%. Elastis penawaran kurang dari 1 biasanya terjadi pada barang hasil pertanian. Karena barang-barang produk pertanian tidak mudah untuk menambah atau mengurangi produksinya dalam jangka pendek. Nah, kita masuk yang ketiga, yaitu penawaran elastis uniter. Penawaran elastis uniter, kalau perubahan harga pengaruhnya sebanding terhadap perubahan kuantitas barang yang ditawarkan. Nah, dengan kata lain, persentase perubahan jumlah yang ditawarkan sama dengan persentase perubahan harga. Jadi kalau harga perubahan turun sebesar 10%, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan berubah. Dalam hal ini akan turun sebesar 10%. Dengan demikian juga kalau harga naik 10%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik sebesar 10%. Secara matematis, penawaran yang elastis uniter atau elastis proporsional atau IS tepat 1 sulit ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.
Kalaupun terjadi sebenarnya hanyalah secara kebetulan. Yang keempat, kita masuk pada penawaran elastis atau IS besar dari 1. Penawaran elastis kalau perubahan harga pengaruhnya cukup besar terhadap perubahan kuantitas barang yang ditawarkan. Dengan kata lain, persentase perubahan jumlah yang ditawarkan relatif lebih besar dari persentase perubahan harga. Jadi kalau harga turun 10%, maka kuantitas barang yang ditawarkan akan mengalami penurunan yang lebih dari 10%. Dan sebaliknya, kalau harga naik 10%, maka kuantitas barang yang ditawarkan mengalami kenaikan lebih dari 10%. Secara matematis, penawaran yang elastis atau peka terhadap harga dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya terjadi pada barang-barang industri yang mudah ditambah atau dikurangi produksinya. Kita masuk yang kelima, penawaran elastis sempurna. Nah, penawaran elastis sempurna terjadi jika perubahan jumlah yang ditawarkan meskipun tidak ada perubahan harga. Atau kasus penawaran elastis sempurna terjadi apabila penawaran suatu barang dapat berubah meskipun harga barang tersebut tetap. Contoh, kasus ini biasa terjadi di berbagai produk. Untuk yang jelas, kalau penawaran akan produk tersebut bisa berubah-ubah, walaupun harga produk itu tetap, sehingga kurva penawaran sejajar dengan sumbu X atau Q. Ini adalah bentuk kurva dari permintaan. Bentuk kurva permintaan elastis, landai. Yang kedua, bentuk kurva penawaran inelastis, berbentuk curam. Yang ketiga, ini adalah kurva penawaran uniter, tidak landai dan tidak curam. Ini adalah bentuk kurva dari penawaran elastis sempurna. Dia berbentuk horizontal. Dan ini adalah kurva penawaran inelastis sempurna. Dia berbentuk vertikal. Nah, kita masuk kepada elastisitas silang. Elastisitas silang merupakan jenis elastisitas yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang lain terkait dengan barang tersebut. Contoh ringkasnya adalah hubungan antara sepeda motor dan bensin, atau nasi dan lauk pauk. Hubungan antara barang satu dengan barang lain ini dibagi menjadi dua, yaitu substitusi atau saling menggantikan, atau komplementer atau saling melengkapi. Baik substitusi maupun komplementer dilihat dari hasil perhitungan nilai elastisitas silangnya. Yang pertama, jika hasil perhitungannya positif. Nah, maka hubungan dua barang tersebut adalah substitusi atau saling menggantikan. Yang kedua, jika hasil perhitungan elastisitas silang negatif, maka hubungan dua barang tersebut adalah komplementer atau saling melengkapi. Dan yang ketiga, jika hasil perhitungan elastisitas silangnya 0, maka hubungan dua barang tersebut adalah tidak ada atau tidak saling mempengaruhi. Nah, elastisitas silang memperlihatkan hubungan dua barang dilihat dari apakah perubahan harga suatu barang mengakibatkan perubahan permintaan barang lainnya. Terdapat 3 kemungkinan, yaitu bersifat substitusi, komplementer, atau nol, atau tidak ada hubungan sama sekali. Ini adalah formula dari perhitungan elastisitas silang, yaitu elastisitas X dan Y sama dengan perubahan jumlah barang X yang diminta per perubahan harga barang Y. Kita masuk kepada contoh soal. Nah, contoh soal yang itu soalnya adalah variasi harga dan jumlah barang yang diminta berupa gula pasir, gula Jawa, dan gula batu untuk semester 1 dan 2 periode tahun tertentu berdasarkan laporan penjualan eceran sebagai berikut. Nah, hitunglah tingkat elastisitas silang antara gula pasir dan gula Jawa. Kita masuk kepada perhitungannya. Tingkat elastisitas silang antara gula pasir dan gula Jawa yaitu
EP sama dengan delta P per delta Q P sama dengan per delta PI. Jadi 25 dikurang 20 sama dengan 25.000 dikurang 20.000 sama dengan 5.000. Delta PI sama dengan 8.000 dikurang 7.000 sama dengan 1.000. PJ sama dengan 7.000 dan QP sama dengan 20.000. Jadi elastisitas PI yaitu delta QP per delta PI dikali PI per QP. Jadi 5.000 per 1.000 dikali 7.000 per 20.000. 5 dikali 0,35 sama dengan 1,75. Jadi itulah contoh soal dari perhitungan silang. Jadi hasil perhitungannya bahwa elastisitas PJ sama dengan 1,75 yang berarti kurang lebih besar daripada 0. Berarti antara gula pasir dan gula Jawa merupakan barang substitusi, yaitu bila harga beli per kilogram gula pasir mengalami kenaikan, maka jumlah gula pasir yang diminta akan turun. Dan peristiwa ini diikuti dengan peningkatan jumlah gula Jawa yang diminta di pasar. Sebaliknya, jika harga beli per kilo gula pasir turun, maka jumlah gula pasir yang diminta akan meningkat. Sementara jumlah gula Jawa yang diminta mengalami penurunan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.